Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ya, perkenalkan nama Ibu Putri. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang prosedur umum pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar. Melalui interaksi pembelajaran yang baik, diharapkan dapat memperoleh hasil yang baik pula. Dengan demikian, langkah awal yang harus dilakukan oleh guru sebagai fasilitator pembelajaran yaitu mempersiapkan kondisi siswa dan lingkungan pembelajaran agar semuanya selalu dalam kondisi siap, agar ketika pembelajaran berlangsung dapat berjalan dengan baik sehingga akan menentukan tercapainya hasil pembelajaran yang bermutu. Dalam prosedur pembelajaran, kegiatan pembukaan memiliki peran yang sangat penting dan strategis karena kualitas kegiatan inti pembelajaran ditentukan pula oleh kegiatan awal pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Next. Pengertian. Di sini kegiatan pembukaan disebut juga kegiatan pendahuluan, yaitu upaya untuk menciptakan suasana atau kondisi siap belajar sebelum memasuki tahap kegiatan inti dalam pembelajaran. Kegiatan pembukaan dalam pembelajaran termasuk dalam kategori persiapan awal menuju pada kegiatan inti. Namun demikian, walaupun digolongkan ke dalam pra-instruksional, sebenarnya sudah merupakan bagian integral dari pembelajaran itu sendiri. Fungsi utama kegiatan awal adalah untuk menciptakan kondisi siap belajar, baik secara fisik, mental, maupun kesiapan secara emosional. Ketika seluruh elemen pembelajaran sejak awal telah memiliki kesiapan yang baik, maka akan berdampak positif terhadap proses pembelajaran selanjutnya. Next. Menurut Bobby Deporter, ia mengklasifikasikan langkah-langkah pembelajaran ke dalam 6 aspek. Yang pertama tumbuhkan, kedua alami, yang ketiga damai, yang keempat demonstrasikan, yang kelima ulangi, dan yang keenam rayakan. Dari keenam unsur tahap pembelajaran tersebut, yang terkait dengan kegiatan pembukaan pembelajaran adalah aspek tumbuhkan. Menurut Bobby Deporter, tumbuhkan yaitu tumbuhkan minat, perhatian, dan motivasi siswa ketika memulai pembelajaran. Salah satu hal yang penting untuk tumbuhnya perhatian dan motivasi siswa yaitu apabila siswa sejak memulai pembelajaran sudah memahami dengan jelas tujuan dan manfaat apa yang akan didapatkannya dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukannya itu. Next. Unsur-unsur kegiatan membuka pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan pada awal, kegiatan membuka pembelajaran tadi sudah dijelaskan. Yang berikutnya menurut Bobby Deporter, pada saat membuka pembelajaran terlebih dahulu, bawalah dunia anak ke dunia kita, lalu antarkan dunia kita ke dunia anak. Pernyataan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam dilihat dari segi manapun, terutama pendidikan dan pembelajaran, karena yang pertama, setiap anak itu adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, di mana sebagai makhluk individu, setiap anak memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, melalui pembelajaran setiap anak harus belajar mulai mengenal lingkungan yang lebih luas, mulai dari dalam rumah maupun di luar rumah. Dan yang ketiga, agar pembelajaran dilakukan bisa diterima oleh siswa, maka kita guru harus membuka pembelajaran dan harus menganalisis serta memahami kebutuhan, tujuan, minat, dan bakat siswa sehingga pembelajaran yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, apabila tujuan, kebutuhan, minat, dan bakat siswa dapat dipahami, maka segera lakukan pembelajaran yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa tersebut. Nah, sekarang ini adalah jenis-jenis kegiatan yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi siap dalam pembelajaran. Yang pertama, mengkondisikan pembelajaran atau conditioning, yaitu menumbuhkan perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pada intinya, perhatian adalah kemampuan untuk memusatkan energi psikis kepada suatu objek yang akan dipelajari. Sedangkan motivasi merupakan suatu energi atau kekuatan penggerak pada diri setiap individu yang memprakarsai aktivitas, mengatur arah aktivitas, dan memelihara kesungguhan beraktivitas. Yang kedua, menciptakan sikap yang mendidik. Proses pembelajaran tidak hanya dipandang sebagai proses transformasi pengetahuan kepada siswa, akan tetapi mempunyai tujuan yang amat luas dan terpuji, yaitu selain memperluas pengetahuan, sikap maupun keterampilan, juga tak kalah pentingnya adalah penanaman nilai-nilai
sehingga melalui proses pembelajaran yang mendidik dapat membentuk karakter siswa yang sesuai dengan fatrahnya. Next. Yang ketiga, menciptakan kesiapan untuk belajar. Efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan siswa belajar. Kesiapan pada dasarnya adalah gambaran kondisi individu yang memungkinkan siswa tersebut dapat belajar. Dan yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis. Suasana kelas yang tegang dapat menakutkan bagi siswa. Oleh karena itu, sejak awal pembelajaran, suasana kelas harus diciptakan seasik mungkin atau semenyenangkan mungkin di dalam kelas dan dapat berjalan secara demokratis. Dan yang next, melaksanakan kegiatan apersepsi. Yang pertama itu mengecek kehadiran siswa. Kehadiran siswa yang dilakukan pada saat memulai pelajaran. Fungsi kegiatan mengecek kehadiran siswa selain sebagai salah satu bentuk untuk mengkondisikan awal pembelajaran, juga untuk menegakkan kedisiplinan siswa. Yang kedua, mengecek pemahaman. Kita sebagai seorang calon guru harus mengecek pemahaman siswa dari minggu lalu, apakah ia sudah mengerti akan materi yang dipelajari, dan kita akan mengulangnya pada minggu yang akan datang. Dan yang ketiga, menyampaikan atau menjelaskan tujuan atau kompetensi. Kompetensi yang harus dicapai dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan, serta kejelasan tujuan atau kompetensi yang disampaikan bukan hanya keterkaitan dengan materi pembelajaran saja, melainkan lebih luas lagi, yaitu manfaat yang akan diterima siswa dari materi yang akan dipelajari. Dan yang keempat, menjelaskan kegiatan atau pengalaman belajar yang dilakukan. Setelah tujuan atau kompetensi pembelajaran yang akan dicapai jelas dipahami oleh siswa, sejak awal pembelajaran siswa pun harus sudah memiliki arah yang jelas mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Misalnya melalui diskusi, membaca secara analisis, melakukan percobaan, dan lain sebagainya. Yang berikut kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk pada kegiatannya inti, yaitu merupakan suatu proses pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran dalam satu sistem yang terkait, mengaktifkan siswa berinteraksi dengan lingkungan pembelajaran sehingga terjadi proses pembelajaran. Next. Ya, tadi sudah dijelaskan pengertian itu. Kegiatan itu adalah kegiatan pokok dalam pembelajaran yang materinya sudah direncanakan. Yang ketiga, ini unsur-unsur kegiatan inti dalam pembelajaran. Yang pertama itu menurut PP yang pertama itu ada interaktif, yaitu proses komunikasi pembelajaran harus dijalin melalui hubungan secara interaktif, yaitu komunikasi interaktif pembelajaran dilakukan tidak hanya hubungan antara guru dan siswa atau sebaliknya, melainkan hubungannya banyak arah dari guru ke siswa, siswa ke guru, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan sumber pembelajaran yang lebih luas. Yang kedua, inspiratif, yaitu pembelajaran harus dilakukan untuk mendorong siswa secara aktif dan inovatif menemukan gagasan-gagasan baru yang bisa diterapkan dalam memecahkan permasalahan dan bermanfaat bagi kehidupan siswa baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, menyenangkan, yaitu suasana pelajaran di dalam kelas harusnya membuat anak merasa gembira. Dan yang keempat, menantang, yaitu kegiatan pembelajaran tidak hanya menempatkan siswa sebagai penerima yang pasif dari berbagai ilmu pengetahuan yang diberikan, akan tetapi pembelajaran harus dikemas dan diciptakan untuk membiasakan siswa menghadapi berbagai macam tantangan. Yang kelima, memotivasi peserta didik. Dalam pembelajaran, guru harus bisa sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran. Sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran, siswa ditumbuhkan perhatian dan motivasi belajarnya, sehingga aktivitas belajar muncul dan dari keinginan yang kuat yang timbul dari dirinya sendiri. Yang keenam, prakarsa, yaitu pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil inisiatif melakukan berbagai aktivitas, baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang ketujuh, kreativitas, yaitu kegiatan pembelajaran seharusnya mampu mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan minat, bakat maupun potensinya masing-masing.
Yang ke-8 kemandirian, yaitu pembelajaran harus diupayakan untuk mendorong siswa memiliki kemampuan, komitmen, serta percaya diri. Yang berikut ini strategi atau prinsip dalam menerapkan teori konstruktivisme. Yang pertama, konstruktivis, yaitu siswa ketika masuk ke dalam kelas tidak hanya dalam keadaan kosong dari pengalaman. Setiap siswa dianggap sudah memiliki bekal, potensi atau pengalaman yang didapatkan dari berbagai sumber, lingkungan dimanapun ia berada. Yang kedua, inquiry. Kegiatan inti pembelajaran harus mendorong siswa mampu bereksplorasi, menduga maupun bereksperimen. Yang ketiga, questioning, yaitu mengembangkan kebiasaan siswa untuk bertanya. Yang keempat, learning community, yaitu menciptakan suasana pelajaran dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran yang ada. Yang kelima, modeling, yaitu hasil pembelajaran siswa tidak hanya dianggap cukup dengan dikuasainya sejumlah materi pembelajaran melalui informasi, akan tetapi membutuhkan pengalaman yang lebih konkret. Next. Yang keenam, reflection, yaitu membiasakan siswa melakukan perenungan terhadap apa yang ia pelajari sebelumnya. Yang ketujuh, authentic assessment, yaitu selama proses pembelajaran berlangsung atau saat menjelang pembelajaran berakhir, pada kegiatan inti pelajaran, guru melakukan penilaian yang sebenarnya melalui mengidentifikasi data berupa indikator-indikator yang menunjukkan perubahan perilaku yang telah dimiliki oleh siswa dari hasil pembelajaran yang dilakukannya. Nah, yang berikut ada kegiatan menutup pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran 1 dan 2 yang sudah dibahas sebelumnya, kita mempelajari 2 jenis kegiatan. Nah, sekarang ini menurut Ali Abimanyu, menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan penutup berarti kegiatan mengakhiri pembelajaran. Next. Adapun beberapa unsur, strategi atau bahkan bisa menjadi prinsip. Yang pertama, merangkum. Hal ini dilakukan dalam menutup pembelajaran dengan membuat rangkuman mengenai pokok-pokok materi yang telah dipelajari siswa sebelumnya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan, yaitu dengan memberikan pertanyaan ke siswa. Melalui pertanyaan tersebut dapat mendorong siswa untuk berpikir secara konkret. Yang ketiga, menyimpulkan, yaitu membuat kesimpulan yang menggambarkan pokok isi materi pembelajaran yang telah dipelajari. Yang keempat, refleksi. Ketika menutup pembelajaran, kita sebagai guru mengajak siswa dengan cara jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk merenungkan kembali terhadap aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Yang kelima, memberikan tes. Alternatif lain yaitu dengan mengajukan pertanyaan baik secara lisan, tulisan maupun berupa tindakan. Dan yang keenam, memberikan tugas. Ketika menutup pembelajaran, guru memberikan tugas kepada siswa yang ada kaitan dengan materi yang telah dipelajari atau dibahas sebelumnya. Nah, yang berikut ini hasil belajar. Prosedur atau tahap-tahap kegiatan pembelajaran telah dijelaskan sebelumnya. Kegiatan membuka, inti, dan menutup merupakan urutan atau tata tertib yang dilakukan oleh guru. Nah, berikut menurut GAKME ini, melalui proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran, hasil pembelajaran yang harus dicapai diklasifikasikan dalam 5 jenis, yaitu yang pertama, informasi verbal, yaitu kemampuan atau kapabilitas siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan atau pengalaman belajar yang telah dilakukannya dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, keterampilan intelek, yaitu kemampuan atau kecakapan siswa menghubungkan antara pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran yang dilakukan dengan masalah-masalah nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, keterampilan motorik, yaitu kemampuan melaksanakan tugas-tugas gerak yang terkoordinasi dalam bentuk fisik maupun jasmani. Dan yang keempat itu sikap. Dari proses yang pembelajaran dilakukan, siswa harus mampu menunjukkan sikap atau menentukan pendapat seperti menerima atau menolak suatu objek. Dan yang kelima, siasat kognitif, yaitu kemampuan siswa menggunakan pemikirannya secara tajam dan komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih.